Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang pertemuan 11 tentang probabilitas dan kombinatorika. Di mana pembahasan ini sudah dibahas di statistika juga. Jadi kalau mau kilas balik kalian bisa buka modul pertemuan 5 dan 7 di statistika dan mungkin saja di SMA kalian juga mempelajari ini. Jadi kalian bisa kilas balik ya. Di sini kita akan membahas soal aja terkait di pertemuan 11. Probabilitas itu biasanya digunakan di dalam machine learning dan kombinatorik juga. Pokoknya tentang pemrograman itu pasti digunakan. Tapi karena kita matematika, maka kita akan fokus ke perhitungan manual ya. Kemudian ini kombinatorik, di mana kombinatorik itu ada namanya kombinasi dan permutasi. Kombinasi itu tidak memperhatikan posisi atau elemen atau urutan. Ibarat seperti apa? Kayak studi kasus, contohnya pemilihan kelompok, pemilihan anggota, pemilihan tim, ambil kartu. Di studi kasus itu tidak ada penempatan posisi, maka itu menggunakan kombinasi. Ini bisa dilihat ya rumusnya. Walaupun nanti ada syarat kayak minimal 2, minimal 3 siswa atau siswi, itu tetap pakai kombinasi asalkan di studi kasusnya itu tidak ada penempatan posisi. Kemudian di permutasi, nah kalau permutasi itu lawan dari kombinasi, dia memperhatikan posisi, ya kan? Di dalam permutasi itu ada 3 rumus lagi, ada yang permutasi dengan unsur berbeda, contoh kasusnya itu kayak penempatan posisi ya, kayak juara 1, juara 2, juara 3, presidium, bikin password, duduk sejajar, itu pakai permutasi. Kemudian permutasi dengan beberapa unsur yang sama, itu biasanya studi kasus itu kayak kita mencari kemungkinan di dalam satu kalimat, kayak misalkan mat bis. Nah, itu kita menggunakan beberapa unsur yang sama. Kita cari nih unsur yang sama, elemen yang sama di dalam kalimat mat bis. Kemudian rumus yang ketiga itu rumus permutasi siklik. Ini identik dengan duduk melingkar. Jadi kalau ada kasus tentang kata melingkar, duduk melingkar, meja bundar, nah itu pakai permutasi siklik gitu. Kemudian aturan probabilitas. Aturan probabilitas itu berarti rumusnya PA sama dengan NA dikurang NS. Per NS, PA sama dengan NA itu adalah kejadian dari banyak elemen tersebut per NS. Ya, si keseluruhan dari ruang sampel dari kejadian tersebut. Biasanya probabilitas itu identik dengan kartu ya, kartu atau mata dadu. Jadi untuk menentukan kemungkinan dari ruang sampel, kalian bisa menggunakan tabel kemungkinan seperti ini. 2 mata dadu, misalkan yang ini mata dadu kan ada 6 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti NS-nya 36 gitu. Atau bisa menggunakan kartu remi, biasanya contoh dari probabilitasnya seperti itu. Nah, kita bahas ya, untuk satu soal. Yang pertama, ini menggunakan kombinasi. Kenapa? Pilih dari 12 siswa ke 4 orang untuk mengikuti lomba, ya kan? Di sini tidak ada penempatan posisi. Jadi dia dipilih secara acak, random gitu, tapi nggak ada penempatan posisi. Maka dia menggunakan kombinasi. Berarti C, ini kan 12. C 12, R-nya 4. Sama dengan 12 faktorial per 12 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. 12 faktorial per 4 faktorial ya, 4 faktorial dikali 8 faktorial. Sama dengan penjabaran yang bagian ini kan disebut pembilang, yang atas ini pembilang, yang bawah ini penyebut. Nah, penjabaran di pembilang ini, yang atas ini, itu stop sampai 8 faktorial, nggak usah sampai 1 faktorial. Tergantung dari si penyebutnya, ya kan? Karena di penyebutnya paling gede 8 faktorial, maka stop sampai 8 faktorial aja gitu. Per
4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 8 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan 24 dikali 8 faktorial. Yang ini dicoret. Yang ini, maaf yang bawah ini sama yang atas ini disederhanakan, maka dapatnya 495 cara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari 8 pria dan 5 wanita akan dipilih 4 orang dengan minimal 2 wanita. Maka banyaknya cara pemilihannya adalah, ini kalian bisa menggunakan 2 cara. Kalau yang di dalam modul, itu kita nulis beberapa kemungkinan yang terjadi. Dan ini pakai kombinasi, karena dia tidak ada penempatan posisi. Ya, ingat, tidak ada penempatan posisi, berarti ini pakai kombinasi. Walaupun di sini dibahas ada minimal 2 wanita, ada syaratnya. Gitu. Minimal 2, kalau kita menjabarkannya, menggunakan beberapa kemungkinan terjadi, itu kan minimal 2 wanita, berarti 2 wanita dan 2 pria kan diambil 4 orang ya kan, dari pria dan wanita ini. Berarti kalau 2 wanita, kan wanitanya 5, berarti C52 dikali prianya 8, C82. Maka hasil nanti dapatnya 280 cara. Kemudian kemungkinan yang kedua, minimal 2 wanita, berarti bisa C53, kan wanitanya 5, R-nya 3, kan diambil 3 nih. Kemudian dikali dengan C81, prianya 8, diambil 1, ya kan? Maka dapat 80 cara. Kemudian 4 wanita, berarti C54. Prianya nggak ada, nggak apa-apa. Karena di syaratnya cuma minimal 2 wanita. Nggak ada syarat prianya kan. Jadi pria nggak diambil juga nggak apa-apa gitu. Dapat nih hasilnya 5 cara. Maka nanti ini ditotalin seluruhnya dengan menggunakan kaidah penjumlahan, maka dapat nih 365 cara. Ini cara pertama. Cara kedua itu kalian bisa menggunakan namanya rubah seperti ini. Semua kemungkinan itu dikurang dengan tidak mungkin. Semua kemungkinannya apa? Kan ini berarti total keseluruhan ini kan 13 ya kan? 13, kombinasi dari 13 diambil 4 orang. Ya kan? Dikurang yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin ini apa aja? Ya tidak mungkin itu berarti pria diambil semua. Karena kan di sini kan minimal 2 wanita. Setidaknya harus ada 2 wanita ya kan? Berarti pria diambil semua berarti 8. Pria diambil 4, ini nggak mungkin terjadi. Ditambah dengan minimal 1 wanita juga, ini tidak mungkin terjadi. Berarti C51, ya kan? Ini nggak mungkin terjadi. Kita coba ya. Ini aku langsung aja biar cepet. 9 faktorial dikali 4 faktorial dikurang 8 faktorial 4 faktorial dikali 4 faktorial ditambah faktorial per 4 faktorial dikali 1 kan. Ini kalau dijabarkan dia 700 ya, 765 cara kurang dengan kalau ini itu hasilnya 70 ditambah dengan 5 faktorial ya. Ya salah, sorry ya, ini seharusnya bukan seperti ini. Iya ini tuh kan minimal 1 pria, berarti C51 ya, maaf, kan minimal itu kan harus 2 wanita, berarti nggak mungkin itu C51 dikali dengan
C kalau ini satu wanita ya, ini satu wanita dikali dengan C 4 pria, berarti C 8. Maaf ya 3 pria. Maaf ya 3 pria, berarti C 8 3. Nah, gini seharusnya ya. C 51 ini berarti 4 faktorial dikali dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini 5 ya. Kali faktorial berarti 5 kali 7 kali faktorial dikali 321 berarti ya. Coret-coret. 715 dikurang 70 ditambah 5 dikali, jadi coret dikali 280 kan, terus ditambah 70, berarti 715 kurang ke 10 dapat nih 365 cara. Nah, ini cara yang kalau misalkan kalian pengen semua kemungkinan dikurang yang tidak mungkin. Atau bisa juga penjabarannya seperti ini ya yang dicontoh. Terus kalau yang ketiga juga sebenarnya nomor 3 ini sama aja. Kayak yang kita udah bahas nih. Hapus dulu ya. Kita kosongkan dulu ini. Dari 9 siswa dipilih 3 orang. Banyak cara minimal 1 orang laki-laki jika terdapat 4 orang. Berarti kan si N ini totalnya 13 ya kan? Akan dipilih 3 orang. Kalian bisa menggunakan semua kemungkinan kurang tidak mungkin. Nah, cara ini itu kan udah diimplementasiin di contoh soal ya kan? Nah, kita langsung aja ke rumus kolom dia itu hitung dari beberapa kejadian. Kan di sini jika minimal 1 orang laki-laki, berarti nanti ada kejadian dari oh maaf, ini N-nya berarti jangan 13, ini N-nya tetap 9 karena kan 9 ini kan keseluruhan ya kan, yang terdiri dari 5 pria dan 4 wanita ya kan, berarti minimal 1 orang laki-laki, sama aja lah ya, pria laki-laki lah ya, berarti C minimal 1 laki-laki, berarti C 51 dikali dengan C 42. Terus yang kedua C berapa nih? Minimal 1 laki-laki, berarti 52 kali dengan C 41 kali C
3. Yang ini kan satu pria, ya kan? Kalau yang ini satu laki-laki, yang ini 2 perempuan. Ini 2 laki-laki, 1 perempuan, dan 3 laki-laki. Kalian bisa jabarin aja, aku langsung aja nyari ya. Berarti 51 5 ya, 5 faktorial, 4 faktorial kali 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 dibagi 2. 30. Terus yang ini 52 ya, 52 berarti 5 faktorial dikali 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial. 5, 4, 3, 20. Ya. 10 4 ya, berarti 40 ini. Terus yang faktorial itu dipilih. Ini 5, 1 pria, 1 laki-laki, diambil kali 5 kan, berarti 5, 4, 1. Nah, faktorial 5. Iya bener ya, ini terus habis itu ditotalin. Totalin 30 tambah 40 tambah 10, 80 cara. Sama kan caranya, kalian bisa menentukan secara detail kejadian, bisa juga pakai semua dikurang tidak kemungkinan. Terus kita update lagi. Dari 7 orang akan dipilih 3 orang untuk posisi. Nah, di sini ada kata kuncinya nih, posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena dia ada kata kunci, maka dia menggunakan permutasi gitu. Berarti P7 3. Karena kan nggak mungkin ya kalau misalkan si A ini udah dapet
dari jadi ketua kan dia nggak mungkin jadi sekretaris kan, makanya dia menggunakan permutasi gitu. Karena dia beda, karena di sini ada penentuan posisi seperti itu ya. Faktorial kali 4 faktorial, dan ini dapat nanti dijabarin 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dengan 210 cara. Kemudian ini nomor 5, beberapa banyak susunan berbeda dari kata matdis. Nah, tadi ini pakai unsur yang sama, matdis ya kan, matdis. Jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya, jumlah hurufnya ini seharusnya 6. Sekarang terus karena dia tidak ada pengulangan, maka ada huruf cuma satu semua nih hurufnya, yang M1, yang A1, yang ini 1, 1, 1, 1. Berarti 6 faktorial dikali dengan 1 faktorial, maka dapat nanti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka dapat nanti hasilnya 720 cara. Kemudian yang nomor 6 ini, nah, duduk melingkar berarti identik dengan siklik, berarti PS 8 dikurang 1 faktorial berarti sama dengan 7 faktorial, dapat nih 5440 cara. Tuh. Kita lanjut nomor 7. Nah, 7 ini menggunakan kaidah perkalian. Jadi kalau menyelesaikan soal itu tergantung ya, apakah dia bisa memakai permutasi atau cukup dengan menggunakan kaidah perkalian atau kaidah penjumlahan gitu. Ini kan ada 5 siswa duduk sejajar. Ini ada A, ini B, ini C, ini D, ini E. Tapi ya, berapa banyak cara jika 2 siswa tertentu harus duduk berdampingan? Nah, yang ini tuh harus duduk berdampingan nih. Mau ke sini pindah dia tetap AB-nya harus berdampingan. Maka totalnya ini ada 1, 2, 3, 4. 4 faktorial ya kan? Dikali sama 2 faktorial. Kenapa dia dikali 2 faktorial? Karena jika 2 siswa tertentu harus duduk berdampingan, ada 2 kan? Nah, ada kemungkinan AB dan ada kemungkinan BA. Nah, dapatnya nanti itu 24 kan, 4 faktor kan 24 dikali dengan 2 sama dengan 48 cara. Kemudian nomor 8 ya. Nomor 8 ini terdapat 5 siswa untuk duduk sejajar. Berapa banyak cara jika 2 siswa tertentu tidak boleh duduk berdampingan? Nah, ini rumusnya pakai total semua dikurang dengan yang duduk berdampingan. Total semua itu kan 5 faktorial kan, karena ngambil dari sini nih, 5 siswa, 5 faktorial dikurang sama yang duduk berdampingan itu 48. Berarti 120 dikurang 48. Maka jawabannya itu 72 cara. Dan seterusnya ya, caranya akan seperti itu. Lanjut kita, misalkan ini bahas peluang ya, salah satu ya. Justin Bieber melempar sebuah dadu, tentukan peluang muncul angka genap. Ruang sampel mata dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya ada 6, karena mata dadu kan ada 6. Kemudian kita lihat nih kejadian angka genapnya.
ada 2, ada 4, ada 6, berarti Na-nya 3. Berarti peluangnya itu 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian nomor 11, ini ada 2 koin dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang muncul tepat satu gambar. Koin itu kan ada namanya gambar-gambar, ada namanya gambar angka gambar, dan angka-angka. Berarti NS-nya kan ada 4 ya kan. Peluang tepat satu gambar. Berarti yang ini nih, gambar-gambar. Satu gambar ya, tepat satu gambar. Berarti GA sama AG deh. Berarti satu gambar sama satu angka sama satu gambar. Karena tepat satu gambar kan. Maka NA-nya 2. Maka si peluangnya nanti 2/4 sama dengan 1. Terus dari 6 orang, nah nomor 9 ya, tanggung ya. Dari 6 orang akan dipilih 3 orang yang duduk di kursi yang berbeda. Ya kan? Totalnya ini pakai kombinasi karena dia tidak ada penempatan posisi. Maka kombinasi dari C62 C63 berarti 6 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 6 faktorial ya. Ini dikali 6, ini faktorial ini 6. Dapat 20. Karena dia tidak ada penempatan posisi nih. Pakai kombinasi. Terus karena dia dipilih 3 orang, maka dikali dengan 3 faktorial. Dapat nih nanti caranya. 20 dikali 6 sama dengan 120 cara. Itu ya untuk penjabarannya. Kalau misalkan masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Dan biasanya saya mempelajari kombinasi dan permutasi itu menggunakan modul pembelajaran SMA, teman-teman. Ini saya pas SMA saya menggunakan modul ini. Ini modul dari kementerian. Walaupun ini SMA, menurut saya ini cukup untuk menjadi bahan pembelajaran. Karena di sini banyak banget nih soal-soal dan lain sebagainya. Nanti aku mungkin akan nge-share modul ini buat jadi bahan ajang kalian untuk memahami tentang kombinatorika dan kaidah pencacahan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanyakan kembali kepada asisten dosen masing-masing. Bye semuanya.